Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini saya punya kesempatan untuk menyampaikan tausiah sebagai penyuluh agama fungsional Kabupaten Rokan Hilir. Ingin menyampaikan beberapa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah Allah. Justru karena itu, mari bersama-sama kita manfaatkan kesempatan dan momen yang sangat baik ini untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dibiarkan kehadiran tamu Allah bulan agung yang mulia ini berlalu begitu saja. Hadirin sidang jamaah masyarakat muslim dimanapun Anda berada, bulan Ramadan disediakan oleh Allah khusus untuk umat Islam. Justru karena itu rahmat yang sangat luar biasa untuk kita umat Islam dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita umat Islam tidak lengah, tidak lalai, dan tidak lupa tentang kebesaran dan kemuliaan bulan Ramadan ini dengan mengambil kesempatan meningkatkan iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah di dalam Al-Quran sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kapan lagi kesempatan yang baik? Di dalam detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun yang kita lalui dalam kehidupan dunia, selalu kita lalai, selalu kita abai, selalu kita lengah dengan semua perintah-perintah Allah. Sementara kehidupan dunia hanya ibarat setetes air di tengah-tengah air yang ada di samudra luas. Gambaran hidup akhirat itu seumpama air yang ada di samudra luas. Lalu kita berpikir, apakah sebegitu pentingnya kehidupan dunia ini hingga menghancurkan kepentingan hidup akhirat? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Justru karena itu, mari bersama-sama kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita bangun kemampuan fisik kita untuk tetap beribadah, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat-sholat fardu, melaksanakan sholat-sholat sunat, dan amalan-amalan baik yang lain seperti sedekah, infak, dan zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam momen inilah saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Amru bin Maimun bin Mahram. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang pemuda dan beliau menasehatinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla hadamika, wasihataka qabla sakomika,
wa ghinaka qabla faqdika, wa fadauka qabla sagolika, wa hayatika qabla mautika. Jagalah kayamu sebelum datang miskinmu. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Dan jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga kaya sebelum datang miskin. Saudara, ketika kita kaya, banyak kita yang lalai. Banyak kekayaan itu hanya kita manfaatkan untuk memperbanyak harta dunia, untuk membangun rumah mewah, untuk membeli kendaraan yang mewah, untuk memberikan fasilitas keluarga yang mewah serta kecukupan. Sementara kadang kita lalai untuk membantu agama Allah, untuk membantu kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan. Justru karena itu, saudara-saudaraku, mari kita sayangi harta kita dengan kita infakkan untuk agama. Mari kita bantu para hafiz Quran, para pondok-pondok pesantren, para pembangunan masjid yang dilaksanakan oleh para pengurus masjid. Kita bangunlah untuk kepentingan agama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kekayaan itu sifatnya hanya sementara. Itu merupakan amanah dari Allah dan sifatnya sementara, tidak abadi, tidak kekal. Kapanpun Allah menghendaki, dalam waktu yang singkat semua kekayaan yang kita miliki bisa sirna. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum datang kebangkrutan, sebelum datang kemiskinan kepada kita, mari kita waspada. Iringilah harta kekayaan kita itu dengan harta kekayaan yang berkah, agar semua yang membutuhkan bisa ikut menikmatinya. Baik, yang kedua, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak di antara kita kaum muslimin, ketika kita sehat, kita lalai untuk beribadah. Ketika kita sehat, tangan masih sehat, kaki masih sehat, sendi-sendi masih sehat, belum merasakan sakit, untuk berjalan masih kuat, mata masih sehat, pendengaran masih sehat. Semua itu kita nikmati hanya untuk kepentingan dunia. Nah, mari bersama-sama kita koreksi diri kita, kita syukuri rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, la in sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah kamu atas semua rahmat yang sudah kuberikan kepadamu, niscaya aku akan tambahkan rahmatku kepadamu. Wala in kafartum, dan janganlah kamu kufur, dan janganlah kamu lalai, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku itu teramat pedih. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan diberi rahmat kesehatan, kita tidak pandai mensyukurinya, maka kesehatan itu hanya akan menyiksa diri kita. Dengan kesehatan itu banyak yang akan menyeret kita di dalam neraka dengan melakukan kegiatan-kegiatan negatif, kegiatan-kegiatan maksiat. Justru karena itu, mari kita selalu beristighfar, koreksi diri kembali. Dengan momen datangnya bulan suci Ramadan, kita jadikan awal daripada pembenahan kualitas iman dan takwa. Sebelum datangnya sakit kita, jika sudah datang sakit kita, semua tidak ada nikmatnya. Makan sudah nggak nikmat, ibadah sudah nggak sempurna, apalagi mau melaksanakan ibadah haji, sangat-sangat lemah, sangat-sangat tidak bisa kita lakukan. Justru karena itu, sebelum datang sakit itu, mari ingatlah kita bersama-sama untuk memfokuskan kesehatan demi meningkatkan iman dan takwa di sisi Allah. Yang ketiga, jagalah mudamu sebelum datang tuamu.
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita di saat muda, di saat kita punya jabatan, di saat kita punya popularitas, di saat kita punya kekuatan, kita nggak memikirkan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, tidak memikirkan untuk bekal hidup di akhirat kelak. Banyak waktu muda yang kita manfaatkan hanya untuk hura-hura. Masya Allah, astagfirullah. Mumpung kita muda, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih bisa melaksanakan aktivitas, mumpung kepikiran kita masih cerdas, mari bersama-sama kita infakkan diri kita untuk kepentingan agama, untuk membela agama, untuk mensyiarkan agama, sehingga usia muda kita akan bermanfaat dengan baik. Selanjutnya adalah jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ketika kita punya waktu, ketika kita masih banyak kelapangan waktu, banyak kita yang tidak fokus dengan untuk kepentingan ibadah. Waktu kita hanya kita gunakan untuk kepentingan dunia. Tungkus lumus kita melakukan aktivitas dunia hingga terkadang sholat pun lalai, terkadang ibadah pun korban. Justru karena itu, mari kita sadarkan diri kita bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah, bukan untuk melaksanakan kepentingan dunia, bukan untuk menimbun harta, bukan untuk mengejar jabatan, bukan untuk mengejar pangkat, tapi untuk ibadah kepada Allah. Kehidupan dunia hanya sebagai pendukung untuk menentukan kita di mana nanti kita ditempatkan oleh Allah ketika sudah berada di akhirat. Allah mengutus kita hidup di dunia hanya sementara, hanya sebentar, dan hanya untuk menguji iman kita. Ingatlah, hanya untuk menguji iman kita. Justru karena itu, mari bersama-sama kita sadarkan diri kita kembali mengisi bulan suci Ramadan ini dengan perbaikan-perbaikan, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Terakhir, jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita selagi masih dikasih kehidupan oleh Allah, jangan pernah menganggap sepele kehidupan akhirat. Jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai wadah untuk kita bisa meningkatkan kehidupan akhirat nanti. Karena Allah juga sudah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kapanpun kita pasti akan dipanggil oleh Allah, dan kita harus mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di saat kita hidup di dunia. Dan ini tidak bisa dielakkan oleh siapapun, dan tidak bisa dimajukan serta dimundurkan barang sesaat. Apabila Allah sudah menghendaki kita kembali ke hadapannya, maka kita pasti akan kembali. Tidak ada yang bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari kita waspada, mari kita selalu berikhtiar bahwa hidup dunia selalu kita jadikan untuk penunjang hidup akhirat. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Bukan artinya saya sudah sempurna, tapi saya sebagai manusia yang dhaif, saya juga masih banyak kekurangan. Justru karena itu, mari kita bersama-sama, mari kita bersama-sama berikhtiar untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa dengan menggunakan momen datangnya bulan suci Ramadan yang penuh keagungan ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekhilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.